pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Asisten, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama, Direktur PT Tirta Investama yang tadi sudah memberikan kepercayaan kepada Arpusda Kabupaten Wonosobo, Kepala Perwakilan Kepala Sekolah SMA SMK, Koordinator Pengawas SMP dan SD Kabupaten Wonosobo, Ketua MKKS SMP Kabupaten Wonosobo, Ketua K3 MA MTS SDMI, Ketua IGTKI, Ketua Himpaudi, Ketua IGRA. IGRA itu apa? Ikatan Guru Wadatul Atfal. Undangan serta hadirin yang kami hormati, keluarga besar Arpusda Kabupaten Wonosobo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah hari ini kita bertemu. Kita lihat di belakang sana di taman, kita lihat di alun-alun, kita lihat di sekitar kita, di kota kita sudah terlihat tumbuh perekonomian kita, sudah terlihat banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang beberapa minggu yang lalu kita lakukan pembatasan begitu ketat. Tapi hari ini kita sudah memulai setelah dari Kementerian Menko Marves Pak Luhut menyampaikan kabar gembira bagi Kabupaten Wonosobo yang alhamdulillah sudah masuk pada level 2, sehingga tentunya ini menjadi kabar baik, sehingga kegiatan pembelajaran tatap muka ini sudah mulai dilaksanakan. Simulasi uji coba terbatas sudah kita lakukan, kita sudah lakukan monitoring, kita sudah lakukan evaluasi. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar tahapan ini, sehingga akan terbaca dengan jelas, akan terlihat dengan jelas bagaimana raut muka anak-anak kita yang sudah rindu hampir 2 tahun mereka tidak ketemu mejanya, tidak ketemu kursinya, tidak ketemu teman-temannya. Saya sudah datangi beberapa sampel di SD, saya sudah datangi beberapa sampel di SLTP, kemudian di SLTA. Rasanya begitu senang. Kalau mereka senang, tentunya kita lebih senang. Mereka susah, ya kita sebagai orang tua merasakan jauh lebih susah. Sehingga mudah-mudahan ini ada angin segar bagi kita sekalian, dan kita harus mempertahankan ini. Bahkan kita akan berusaha semaksimal mungkin agar nantinya ke depan bisa turun lagi levelnya, bisa level 1, dan pada gilirannya mudah-mudahan kita bisa memasuki kehidupan baru, tatanan kehidupan baru sebagaimana yang dulu kita lakukan bersama-sama sebelum adanya COVID-19. Ibu Bapak hadirin sekalian yang kami hormati, saya tidak akan banyak menyampaikan, sudah cukup disampaikan Pak Dokter kita, Kepala Arpusda, yang cukup lincah menyampaikan. Kita sudah paham bagaimana hari ini kita diundang, bagaimana hari ini kita akan meluncing. Yang terpenting adalah bagaimana hari ini setelah di launching itu alat tersebut bisa bermanfaat secara efektif dan secara optimal. Karena ini amanat tadi disampaikan, ini kepercayaan tadi disampaikan dari kantor Investama Danon, dari grupnya Danon.
memberikan kepercayaan kepada kita untuk memanfaatkan, untuk mengelola dan dipilih. Nah, tentunya karena kita dipilih, nah, kita diberi kehormatan. Nah, selanjutnya adalah tugas kita bagaimana kehormatan yang telah diberikan oleh Danone terhadap kita itu betul-betul kita jaga. Nah, perwujudan implementasinya bagaimana? Agar ini bisa bermanfaat. Untuk apa? Nah, tadi bisa sampaikan. Next time kita akan memasuki generasi yang emas, di mana kita akan menghadapi satu situasi bonus demografi yang begitu besar, begitu dahsyat. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan peluang itu, bonus demografi akan menjadi bencana. Tapi kalau kita akan mampu memanfaatkan itu, maka itu akan menjadi suplemen bagi kehidupan anak bangsa yang akan datang. Karena era digitalisasi tidak bisa kita hindari. Ke depan kita akan masuk pada generasi emas. Sehingga tentunya ini adalah upaya sinergitas dalam rangka kita masuk pada era digitalisasi. Semua harus bersahabat, semua harus punya kita semuanya ini harus menjadi teman yang baik dari media sosial, yang pada gilirannya kita tidak menjadi objek dari media sosial, tapi kita akan bersahabat dengan media sosial dan kita akan menjadi subjek pengelola media sosial yang baik untuk kemajuan anak bangsa, kemajuan Indonesia, untuk kemajuan Kabupaten Wonosobo. Sehingga sekali lagi kami sampaikan, mudah-mudahan aplikasi Kipin itu spot, singkatannya Pak Arpusda, tahu tadi ya? Kios. Nah, kiosnya aja tuh pinter. Nah, berarti kita harus lebih pintar daripada kiosnya alat itu. Karena kalau kita nggak mampu menggunakan, berarti kita nggak pintar. Kita harus lebih pintar, kita harus lebih cerdas. Dan sekali lagi kami sampaikan selamat dan sukses jajaran Dinas Arpusda. Nanti Pak Kemenak bisa bersinergi, Pak Taufik yang mewakili Dinas Pendidikan nanti bisa bersinergi. Pak Taufik punya jaringan dimulai dari SLTP sampai PAUD. Nah, ini kan sampai P sampai PAUD, karena A-nya sudah diambil oleh provinsi, pun kita tetap menjadi bagian terpenting untuk melakukan koordinasi. Nah, bagaimana nih Pak Taufik? Nanti bisa ini kan teman-teman sudah hadir ini ya, semua pengurus mulai sudah hadir. Bagaimana nanti dirumuskan secara maksimal dengan teman-teman pemanfaatan Kipin ini, sehingga sekali lagi bisa lebih jauh bermanfaat dan kita lebih bisa memanfaatkan alat ini dengan sebaik-baiknya untuk menyongsong kehidupan baru, tatanan baru, menyiapkan generasi emas di tahun yang akan datang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terakhir, saya nitip pesan kepada teman-teman sekalian, kita sudah mulai kegiatan tatap muka, tapi tetap kita harus waspada, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita abai. Nanti kita akan ketemu lagi COVID yang ketiga. Nah, ini jangan sampai. Naudzubillah min dzalik lah pokoknya. Kita sudah cukup saja tahapan COVID sampai 2, sehingga mudah-mudahan selesai dan kita akan kembali kepada tatanan kehidupan baru. Sehingga saya mohon doa restunya, mohon kerjasamanya, mohon gotong royongnya dalam rangka menangani COVID dari hulu sampai hilir, sehingga apapun ini program yang baik seperti ini, kalau dalam situasi pandemi kita bisa bermanfaatkan dengan baik, nggak bisa. Nah, oleh sebab itu situasi dan kondisi
ini menjadi penting sehingga semua energi bisa kita curahkan untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini Pak, kemana bareng-bareng ya? Jangan saya tok. Ini Pak Asisten. Ya. Yuk kita berdiri bersama-sama. Nah. Hadirin sekalian, mari kita berdoa bersama-sama dengan seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama launching Kipin e-sport kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya dan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa bersama-sama memanfaatkan teknologi ini untuk kemajuan Indonesia, untuk kemajuan Wonosobo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan yang terhormat Bupati Wonosobo untuk berkenan mencoba aplikasi Kipin yang nanti akan dipergunakan secara umum untuk para pelajar dan masyarakat. Ini mau ada Pak Kiai Kemenak jadi madrasah, ini ada MI, MTS, tinggal mirip. Ini untuk MI Bapak. Oh, ini TNI tinggal mirip itu yang nanti kita misalkan. Terus bahasa ini ya. Ini. Ya? Ya. Nanti kalau misalnya YouTube ini setelah dicek bisa dicoba menggunakan alur seperti ini. Nah ini kalau alat seperti ini bisa ada di tiap sekolahan, bagus banget ya. TK, PAUD ya. Nanti anak-anak was kerumunan ya. Ini harus satu-satu berarti ya. Bisa di-download Pak, kita harus download aplikasi di. Berarti download di Play Store ya? Iya, di Play Store. Nah, berarti yang terpenting adalah bagaimana mensosialisasikan kepada ibu-ibu ini yang di sini agar ini bisa di-download di Play Store-nya. Nah, kalau sudah di Play Store kan nanti anak-anak sudah guru-guru sudah bisa menyampaikan kepada siswanya. Yang penting kan bisa di